Bab 51. Yilin berkata, "Pahlawan, Anda terluka parah, Anda harus beristirahat dengan tenang, tetapi saya memiliki masalah mendesak untuk ditanyakan." Ling Huchong dibunuh oleh seseorang, mayatnya. Pria itu berkata, kamu bertanya pada Ling Huchong. Yilin berkata, "Tepat, apakah kamu tahu di mana tubuh pahlawan Ling Huchong?" Pria itu berkata dengan bingung, "Apa, tubuh apa?" Hu Xiaxi. Pria itu menggumamkan beberapa kata, tetapi suaranya sangat rendah sehingga dia tidak bisa mendengarnya sama sekali. Yilin bertanya lagi, dan mendekatkan telinganya ke wajah pria itu, hanya untuk mendengar napas pria itu terengah-engah, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi masih tidak dapat berbicara. Yilin tiba-tiba teringat, lem intermiten Tianxian dan pil Bai Yun Xiong dan kami sangat efektif, tetapi khasiatnya juga sangat kuat, terutama setelah meminum pil Bai Yun Xiong dan mereka sering pingsan selama setengah hari, yang merupakan saat kritis untuk penyembuhan. Bagaimana bisa aku menekannya saat ini? Dia menghela nafas pelan, keluar dari tenda, menopang kursi di depan tempat tidur, lalu duduk, dan berkata dengan suara rendah, "Aku akan bertanya padanya setelah dia sembuh." Ku Feiyan berkata, "Kakak, apakah hidup orang ini aman?" Yilin berkata, "Saya harap dia bisa pulih, tetapi luka di dadanya terlalu dalam." "Gadisku, siapa ini?" Ku Feiyan tidak balas, dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Kakekku berkata, kamu tidak bisa meremehkan apapun, kamu tidak bisa menjadi biarawati." Yilin bertanya-tanya, "Kakekmu mengenalku?" "Orang tua tahu bahwa saya tidak peduli tentang apapun." Ku Feiyan berkata, "Kemarin di Menara Huiyan, kakek saya membawa saya untuk menonton Anda bertarung dengan Tian Boguang." Yilin berkata, dan bertanya, "Yang bersamamu adalah kakekmu?" Ku Feiyan tersenyum dan berkata, "Ya, saudaramu Ling Hu benar-benar dapat berbicara dengan satu mulut. Dia mengatakan bahwa dia adalah yang kedua di dunia sambil duduk. Aku benar-benar mempercayainya, dan berpikir bahwa dia benar-benar memiliki semacam ilmu pedang yang dia latih ketika dia lahir, dan bahwa Tian Boguang tidak bisa mengalahkannya, hihi." Dalam kegelapan, Yilin tidak bisa melihat wajahnya, tetapi ketika dia membayangkannya, wajahnya pasti penuh dengan air mata, senyum. Semakin banyak Ku Feiyan tertawa bahagia, Yilin semakin sedih. Ku Feiyan melanjutkan, "Kemudian Tian Boguang melarikan diri. Kakek berkata bahwa anak ini tidak berharga, karena dia berjanji untuk kalah memujamu sebagai guru, dia harus bersujud untuk menyembahmu sebagai guru, bagaimana dia bisa dibodohi? Saya baru saja bermain trik yang cerdik, tapi aku tidak benar-benar memenangkannya." Ku Feiyan berkata, "Kakak, kamu memiliki hati nurani yang baik, kamu masih berbicara dengan baik kepada anak laki-laki Tian Boguang yang sangat mengganggumu. Kakak senior Ling Hu setelah menikamnya sampai mati, Anda berjalan berkeliling sambil memegangi tubuhnya." Kakek saya berkata, "Biarawati kecil ini adalah benih yang penuh gairah, saya khawatir dia akan menjadi gila kali ini, mari kita ikuti dan lihat." Jadi kami berdua mengikuti Anda dan melihat Anda menggendongnya melihat orang mati ini, dia enggan melepaskannya. Kakek saya berkata, Fei, lihatlah betapa sedihnya biarawati kecil ini. Jika Ling Huchong tidak mati, biarawati kecil ini harus kembali ke kehidupan yang vulgar dan menikah dengannya sebagai miliknya istri." Yilin malu, warnanya merah, dan dalam kegelapan, aku merasakan demam di telinga dan leherku. Ku Feiyan berkata, "Kakak, apakah kata-kata kakekku benar?" Yilin berkata, "Akulah yang membunuhnya. Aku sangat berharap akulah yang mati, bukan dia. Jika Bodhisattva berbelas kasih dan bisa membuatku mati, ditukarkan dengan saudara senior Ling Huyan. Kembali ke matahari, aku akan jatuh ke neraka tingkat 18, dan aku tidak akan bisa terlahir kembali setelah 10.000 kalpa, dan aku bersedia." Beberapa kata ini sangat tulus. Pada saat ini, orang di tempat tidur tiba-tiba mengerang pelan. Yilin dengan gembira berkata, dia bangun, "Nonaku, tolong tanyakan padanya, apakah dia lebih baik?" Ku Feiyan berkata, "Mengapa kamu ingin aku bertanya? Kamu tidak membuka mulutmu sendiri." Yilin memberi senyum tipis. Ragu-ragu, dia berjalan ke tempat tidur dan bertanya melalui tirai, "Pahlawan, bagaimana kamu bisa?" Sebelum dia selesai berbicara, pria itu mengerang beberapa kali lagi. Yilin berpikir, dia kesakitan yang tak tertahankan sekarang, bagaimana saya bisa mengganggunya? Dia berdiri diam beberapa saat, dan mendengar bahwa napas pria itu berangsur-angsur menjadi rata, jelas bahwa obatnya telah bekerja, dan dia telah jatuh, tertidur lagi.
Ku Feiyan berkata dengan suara rendah, "Kakak, mengapa kamu rela mati untuk Ling Hu Chong? Apakah kamu sangat menyukainya?" Penghujatan saudara Ling Hu dan saya belum pernah bertemu, tetapi dia mati untuk menyelamatkan saya. Saya hanya merasa sangat kasihan padanya. Ku Feiyan berkata, "Jika dia bisa hidup kembali, kamu akan melakukan apa saja untuknya?" "Dia melakukannya." Yilin berkata, "Benar, aku akan mati untuknya 1000 kali tanpa mengeluh." Ku Feiyan mengangkat suaranya tiba-tiba, dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Ling Hu, dengar, Sister Yilin mengatakannya sendiri." Yilin berkata dengan marah, "Apa yang kamu bercanda?" Ku Feiyan melanjutkan dengan keras, dia berkata, "Selama karena kamu belum mati, dia bersedia menjanjikan apapun padamu." Yilin mendengar bahwa nadanya sepertinya tidak bercanda, kepalanya pusing, jantungnya berdebar kencang, dan dia hanya berkata, Kamu. Mendengar dua cekikikan, matanya berbinar, Ku Feiyan sudah menyalakan api, menyalakan lilin, membuka tirai, dan melambai ke Yilin sambil tersenyum. Yilin mendekat perlahan, tiba-tiba ada bintang menari di depan matanya, dan dia jatuh ke belakang. Ku Feiyan mengulurkan tangannya untuk menopang punggungnya, mencegahnya jatuh, dan berkata sambil tersenyum, "Aku tahu kamu akan terkejut, menurutmu siapa dia?" Yilin berkata, "He." Suaranya lemah, hampir tidak bisa bernapas. Meskipun orang di tempat tidur itu matanya tertutup, dia memiliki wajah persegi, alis pedang dan bibir tipis. Dia adalah Ling Hu Chong yang kembali ke Yanlou kemarin. Yilin mengulurkan tangannya dan menggenggam lengan Ku Feiyan dengan erat, dengan gemetar berkata, dia belum mati." Ku Feiyan tersenyum dan berkata, "Dia belum mati, tetapi jika obat lukamu tidak bekerja, dia akan mati." Itu hilang. Yilin berkata dengan cemas, "Dia tidak akan mati, dia pasti tidak akan mati." Dia tidak mati." Terkejut, dia menangis. Ku Feiyan bertanya-tanya, "Hei, mengapa dia tidak mati, tetapi kamu malah menangis?" Yilin tidak tahan lagi, dia berbaring di samping tempat tidur, terisak, dan berkata, "Aku sangat bahagia. Gadisku, terima kasih banyak. Ternyata kamu menyelamatkan kakak senior Ling Hu." Ku Feiyan berkata, "Kamu menyimpannya sendiri. Aku tidak memiliki keterampilan yang hebat, dan aku tidak memiliki lem intermiten Tianxiang." Yilin tiba-tiba menyadari, berdiri perlahan, meraih tangan Ku Feiyan, dan berkata, "Kakekmu yang menyelamatkannya, kakekmu yang menyelamatkannya." Tiba-tiba, seseorang berteriak dari tempat tinggi di luar, Yilin. Itu adalah suara Tuan Dingyi. Yilin terkejut dan akan setuju. Ku Feiyan menghembuskan napas dan meniup lilin di tangannya, membalikkan telapak tangan kirinya, menekan mulut Yilin, dan berbisik di telinganya, "Di mana tempat ini?" "Tidak setuju." "Di tengah." Situasinya sangat memalukan, tetapi belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidup saya untuk mendengar panggilan Tuan dan menolak untuk menjawab. Din Yi berteriak lagi, "Tian Boguang, cepat keluar dari sini, biarkan Yilin keluar." Hanya Tian Boguang di ruang barat yang tertawa sebentar, sebelum berkata, "Ini apakah Guru Din Yi, senior biara Baiyun dari sekolah Heng San, generasi yang lebih muda seharusnya keluar untuk memberi hormat, tetapi ada beberapa wanita cantik di sekitarnya, jadi itu tidak sopan, jadi tidak perlu dipikirkan lagi." Haha, 4 atau 5 wanita makan bersama dan tertawa, suaranya sangat mesum. Mereka adalah pelacur di rumah bordil, bahkan ada yang berteriak, "Suami yang baik, abaikan dia, cium aku lagi." Hihi. Semakin keras dia berbicara, jelas dia telah mengambil perintah Tian Boguang, dan bermaksud menenangkan diri dan menenangkan diri. Din Yi sangat marah, dan berteriak, "Tian Boguang, jika kamu tidak keluar, kamu harus dipotong-potong." Bab 52, Tian Boguang tersenyum dan berkata, "Jika saya tidak keluar, kamu akan memotong saya menjadi beberapa bagian. Jika saya keluar, Anda juga ingin mencabik-cabik saya. Kalau begitu jangan keluar." "Guru Dingyi, Anda tidak diizinkan datang ke tempat seperti ini sebagai biksu. Lebih baik mengundang kembali secepat mungkin. Ling Gaotu tidak ada di sini. Dia adalah seorang guru-guru kecil yang tegas. Mengapa kamu datang ke sini? Bukankah aneh kalau kamu datang ke tempat seperti ini untuk mencari muridmu?" Dingyi berteriak dengan marah, Bakar tembak, bakar kandang ini, lihat. Bisakah dia keluar?" Tian Boguang tertawa dan berkata, "Tuan Dingyi, tempat ini adalah tempat terkenal di kota Hengshan, yang disebut Halaman Kunyu. Tidak masalah jika Anda membakarnya itu,
ada ajaran yang berbeda. Semua orang di Jianghu rumor mengatakan bahwa Kunyu Yuan, tempat kembang api di Provinsi Hunan, dibakar oleh guru Dingyi dari biara Baiyun dari sekolah Hengshan. Orang-orang harus bertanya, Tuan Dingyi adalah seorang guru yang terhormat, bagaimana Anda pergi ke tempat seperti ini? Yang lain berkata, dia sedang mencari murid. Mereka bertanya lagi, mengapa murid sekolah Hengshan pergi ke Kunyu Yuan? Reputasinya sangat buruk. Izinkan saya memberitahu Anda, Tian Boguang tidak takut pada langit dan bumi, tetapi dunia hanya takut pada Linggaozu. Ketika saya melihatnya, saya akan lari darinya sebelum terlambat. Mengapa berani memprovokasi dia? Dingyi berpikir bahwa ini tidak buruk, tetapi murid itu melaporkan kembali bahwa dia melihat Yilin masuk ke ruangan, dan murid ini dilukai oleh Tian Boguang. Bagaimana mungkin itu salah? Dia sangat marah sehingga 5 lubangnya dipenuhi asap, dan dia menendang genteng sampai berkeping-keping, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk sementara waktu. Tiba-tiba sebuah suara dingin dari ruangan seberang berkata, Tian Boguang, muridku Peng Renqi, tetapi kamu membunuhnya. Yu Changhai, kepala King Cheng, yang datang. Tian Boguang berkata, maafkan saya. Bahkan kepala faksi King Cheng datang ke sini, dan Akademi Hengshan Kunyu telah menjadi terkenal di seluruh dunia. Bisnis sedang berkembang pesat, dan saya tidak dapat mengatasinya lagi. Saya membunuh seorang anak dengan ilmu pedang biasa-biasa saja. King Cheng mengirim gerakan, apakah itu disebut Peng Renqi? Saya tidak punya waktu untuk bertanya padanya. Hanya ada, deru, dan Yu Changhai sudah memasuki ruangan, diikuti dengan ping, ping, pong, pong, dan suara senjata berpotongan seperti manik-manik. Yu Changhai dan Tian Boguang sudah bertukar tangan di dalam ruangan. Nyonya Dingyi berdiri di atap, mendengarkan suara kedua pedang bertabrakan. Dia diam-diam mengaguminya. Orang itu Tian Boguang benar-benar memiliki kungfu yang nyata. Dengan pedang dan pedang cepat ini, dia seimbang dengan kepala King Cheng. Petik 2. Tiba-tiba terdengar ledakan keras, dan suara senjata yang beradu langsung berhenti. Yilin memegang tangan Ku Feiyan, telapak tangannya penuh keringat dingin. Dia tidak tahu siapa yang akan memenangkan pertempuran antara Tian Yu dan Yu. Secara logis, Tian Boguang telah menggertaknya beberapa kali, jadi dia harus berharap Yu Changhai akan mengalahkannya. Tapi dia sebenarnya berharap Yu Changhai akan dikalahkan oleh Tian Boguang, dan yang terbaik adalah Yu Changhai pergi dengan cepat, dan guru pergi dengan cepat, sehingga Ling Huchong bisa menyembuhkan lukanya di sini dengan tenang. Dia berada di saat kritis hidup dan mati saat ini. Jika dia melihat Yu Changhai bergegas ke kamar, jika dia terkejut dan lukanya terbuka lagi, dia harus mati. Tapi suara Tian Boguang terdengar di kejauhan, berteriak, Guan Yu, ruangannya terlalu kecil untuk menggunakan tangan dan kaki kita. Ayo pergi ke lapangan terbuka dan bertarung selama 3 atau 400 ronde untuk melihat siapa yang lebih kuat. Jika kamu menang, Yu Baur kecil berkepala merah muda yang menawan ini akan diberikan kepadamu, dan jika kamu kalah, Yu Baur ini akan menjadi milikku. Yu Changhai sangat marah hingga dadanya hampir meledak. Dengan kata lain, dia benar-benar mengatakan itu dan dia berkelahi karena cemburu, untuk memperebutkan seorang pelacur di halaman Kunyu, bernama Yu Baur. Saat itu, ketika mereka bertarung di dalam ruangan, mereka menggunakan lebih dari 50 gerakan dalam sekejap. Ilmu pedang Tian Boguang sangat indah, dan serangan serta pertahanannya terukur dengan baik. Yu Changhai berpikir dalam hati bahwa seni bela diri lawan tidak kalah, untuk dirinya sendiri, tidak ada kepastian kemenangan. Untuk sesaat, ada keheningan di sekitar. Yilin sepertinya mendengar detak jantungnya yang berdebar kencang, mencondongkan kepalanya ke arah Ku Feiyan, dan bertanya dengan lembut di telinga Ku Feiyan, apakah mereka akan masuk? Faktanya, lebih baik Ku Feiyan lebih muda darinya berapa umurnya, tetapi ketika dia berada dalam situasi putus asa seperti itu, Yilin kehilangan akal sehatnya. Ku Feiyan tidak menjawab, tetapi mengulurkan tangan dan menekan mulutnya. Tiba-tiba saya mendengar suara Liu Zhengfeng berkata, Guan Zuyu, Tian Boguang telah melakukan banyak kejahatan, dan dia akan mati di masa depan. Kita tidak perlu sibuk sebentar jika ingin berurusan dengannya. Rumah bordil ini penuh dengan kotoran, saudara-saudara sudah lama berniat untuk membunuhnya. Jika sudah selesai, terserah saudara-saudara. Dan Yan, untuk Yi, semua orang masuk dan mencari, dan tidak ada yang diizinkan pergi. Murid-murid Liu keluarga menyetujui Danian dan Mi Wei serempak. Kemudian guru Dingyi mengirimkan perintah dengan tergesa-gesa, memerintahkan semua murid untuk mengelilinginya. Yilin panik,
dia hanya bisa mendengar murid-murid Liu Clan berteriak keras, dan mereka datang untuk menyelidiki kamar demi kamar. Liu Zhengfeng dan Yu Changhai mengawasi, dan Xian Danyan serta Mi Weiyi memukul kelenjar dan bustard di rumah bordil sampai mati. Sekelompok murid dari sekolah King Cheng memukuli perabotan, cangkir teh, dan kendi di rumah bordil hingga berkeping-keping. Mendengar bahwa Liu Zhengfeng dan yang lainnya datang dalam sekejap mata, Yilin sangat cemas hingga hampir pingsan. Dia berpikir, guru datang untuk menyelamatkan saya, tetapi saya setuju diam-diam, di tengah malam di rumah bordil, dengan kakak senior Linghu meskipun dia terluka parah. Banyak pria dari sekte Hengshan dan sekte King Cheng masuk, dan saya tidak bisa membedakannya dengan 100 mulut. Jika saya sangat melukai nama sekte Hengshan, bagaimana saya bisa layak untuk guru dan kakak perempuan? Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pedangnya, lalu mengayunkannya ke lehernya. Ku Feiyan mendengar suara pedang panjang terhunus, dan mengharapkannya, memutar tangan kirinya, meraih pergelangan tangannya dalam kegelapan, dan berteriak, tidak mungkin. Aku akan bergegas bersamamu. Tiba-tiba terdengar suara. Ling Hu Chong duduk di tempat tidur dan berkata dengan suara rendah, nyalakan lilinnya. Ku Feiyan berkata, apa yang kamu lakukan? Ling Hu Chong berkata, aku menyuruhmu untuk menyalakan lilin. Suaranya cukup agung. Ku Feiyan tidak bertanya lagi, mengambil pisau api dan batu api, menyalakan api, dan menyalakan lilin. Di bawah cahaya lilin, melihat wajah Ling Hu Chong sepucat orang mati, Yilin mau tidak mau berseru dengan suara rendah. Ling Hu Chong menunjuk jubah besarnya di samping tempat tidur, dan berkata, pakai untukku. Yilin gemetaran di sekujur tubuhnya, membungkuk untuk mengambilnya, dan mengenakannya. Ling Hu Chong menarik bagian depan jubahnya untuk menutupi darah dan luka di dadanya, dan berkata, kalian berdua, tidurlah di tempat tidur. Ku Feiyan menyeringai dan berkata, menyenangkan, menyenangkan. Keranjang. Saat ini, semua orang di luar telah melihat lilin di ruangan ini, dan mereka semua berteriak pergi ke sana untuk mencari. Ling Hu Chong menghela nafas lega, bergegas menutup pintu, memasang grendelnya, berbalik dan berjalan ke tempat tidur, membuka tirai, dan berkata, semuanya masuk ke bawah selimut. Yilin berkata, kamu, jangan bergerak, hati-hati dengan lukanya. Ling Hu Chong mengulurkan tangan kirinya dan mendorong kepalanya ke tempat tidur, tetapi dengan tangan kanannya, dia menarik rambut panjang Ku Feiyan dan menyebarkannya di atas bantal. Hanya mendorong dan menarik seperti ini, mengetahui bahwa darah dari luka terus mengalir keluar lagi, lututnya melunak dan dia duduk di tepi tempat tidur. Pada saat ini, seseorang memukuli pintu seperti genderang, dan seseorang berteriak, bajingan, buka pintunya. Kemudian dengan keras, seseorang menendang pintu hingga terbuka, dan 3 atau 4 orang bergegas masuk ke waktu yang sama. Orang pertama adalah Hong Renxiong, seorang murid sekolah King Cheng. Ketika dia melihat Ling Hu Chong, dia terkejut dan berteriak, Ling Hu, ini Ling Hu Chong. Dia segera mundur 2 langkah. Xian Danyan dan Mi Weiyi tidak mengenal Ling Hu Chong, tetapi mereka berdua tahu bahwa dia telah dibunuh oleh Luo Renji. Ketika mereka mendengar Hong Renxiong memanggil namanya, mereka semua terkejut dan mundur serempak. Semua orang menatapnya dengan mata lebar. Ling Hu Chong berdiri pelan-pelan, dan berkata, kamu, banyak orang ini. Hong Renxiong berkata, Ling Hu Chong, jadi kamu tidak mati. Ling Hu Chong berkata dingin, bagaimana kamu bisa mati dengan mudah? Bab 53, Yu Changhai semakin maju dan berteriak, kamu adalah Ling Hu Chong. Bagus, bagus. Ling Hu Chong meliriknya, tetapi tidak menjawab. Yu Changhai bertanya, apa yang kamu lakukan di rumah bordil ini? Ling Hu Chong tertawa dan berkata, ini disebut mengetahui apa yang kamu ketahui. Apa yang kamu lakukan di rumah bordil? Yu Changhai berkata dengan dingin, aku pernah mendengar tentang sekte Huasan. Peraturannya sangat ketat, Anda adalah murid kepala sekolah Huasan, keturunan langsung dari Tuan Yue, pedang pria, tetapi Anda diam-diam datang ke pelacur dan tinggal bersama pelacur. Itu sangat lucu. Ling Hu Chong berkata, apa peraturan sekolah Huasan? Itu urusan sekolah Huasan saya. Yu Changhai mendapat informasi lengkap dan melihat wajahnya pucat dan tubuhnya masih gemetar. Rupanya dia terluka parah, mungkinkah ada tipuan? Ketika saya memikirkannya, saya berpikir, biarawati kecil dari Hengshan mengatakan bahwa orang ini dibunuh oleh seorang pahlawan, tetapi dia tidak dibunuh. Jelas bahwa biarawati kecil itu berbohong dan menipu orang. Dengarkan dia, kakak senior Ling Hu,
kakak laki-laki Ling Hu pendek, dan suaranya penuh kasih sayang. Mungkin mereka berdua telah menjalin hubungan asmara. Beberapa orang melihat biarawati kecil itu datang ke rumah bordil ini, tetapi sekarang tidak ada jejak, kemungkinan besar dia disembunyikan oleh ini pria. Bangunlah. Sekte 5 Pedang Suci membanggakan dirinya sebagai sekte yang terkenal dan layak di dunia seni bela diri. Lihat, sekte King Cheng saya tidak mampu membelinya. Jika saya mengeluarkan biarawati kecil itu, saya tidak hanya akan mempermalukan sekte Huasan dan Hengshan, tetapi juga seluruh sekte 5 Pedang Suci. Ringan, sehingga mereka tidak bisa lagi menyombongkan diri di sungai dan danau. Melihat sekeliling, tidak ada orang lain di ruangan itu, berpikir tampaknya biarawati kecil bersembunyi di tempat tidur. Dia berkata kepada Hong Renxiong, buka tenda, mari kita lihat trik apa yang ada di tempat tidur. Hong Renxiong berkata, iya. Dia maju 2 langkah. Dia menderita karena Ling Hu Chong, mau tidak mau ia meliriknya, dan sesaat ia tidak berani melangkah lagi. Ling Hu Chong berkata, apakah kau tidak sabar untuk hidup? Hong Renxiong tertahan, tetapi dengan dukungan tuannya, dia tidak takut padanya, jadi dia mencabut pedang panjangnya dengan sekali tebasan. Ling Hu Chong bertanya kepada Yu Changhai, apa yang kamu lakukan? Yu Changhai berkata, sekolah Hengshan telah kehilangan seorang murid perempuan. Seseorang melihatnya di rumah bordil ini. Ayo selidiki. Ling Hu Chong berkata, 5 sekolah pedang suci, apakah kamu keberatan ikut campur dalam urusan King Cheng? Yu Changhai berkata, urusan hari ini harus ditemukan. Renxiong, lakukanlah. Hong Renxiong menjawab, iya. Dia mengulurkan pedang panjangnya dan mengayunkannya, menutup tenda. Yilin dan Ku Feiyan saling berpelukan dan bersembunyi di bawah selimut. Mereka bisa mendengar setiap kalimat percakapan antara Ling Hu Chong dan Yu Changhai dengan jelas. Mereka hanya berteriak kesakitan dan gemetar di sekujur tubuh. Ketika Hong Renxiong mengangkat tirai, dia bahkan lebih ketakutan, jiwa terbang keluar dari langit. Begitu tirai dibuka, mata semua orang tertuju pada tempat tidur, hanya untuk melihat selimut brokat merah besar bersulam 2 bebek Mandarin bersulam dengan seseorang terbungkus di dalamnya. Dengan ribuan helai panjang sutra biru menari di atas bantal, brokat selimut tidak bisa menahan gemetar, jelas orang di tengah sangat kesal takut. Ketika Yu Changhai melihat rambut panjang di atas bantal, dia sangat kecewa, ternyata yang tertangkap bukanlah biarawati botak, ternyata Ling Hu Chong memang seorang pelacur. Ling Hu Chong berkata dengan dingin, Guan Zuyu, meskipun kamu adalah seorang biksu, aku mendengar bahwa pendeta tahu dari sekte King Cheng tidak dapat menahan diri untuk menikah. Kamu benar-benar memiliki banyak istri yang lebih tua dan lebih muda. Karena kamu sangat bernafsu, kamu ingin untuk melihat telanjang di rumah bordil gadis, mengapa kamu tidak melepas selimut dan melirik sebentar? Mengapa repot-repot mencari murid perempuan dari sekolah Hengshan? Yu Changhai berteriak, persetan. Dengan tepukan tangan telapak tangan kanannya, Ling Hu Chong menoleh ke samping, mengelak, menghindari angin telapak tangan, terluka parah, ia tidak bisa bergerak dengan baik. Yu Changhai menebas habis-habisan lagi dengan angin telapak tangan, ia masih terkena ujung angin telapak tangan, tidak bisa tidak berdiri tegak, dan jatuh di tempat tidur. Dia mendukungnya dengan kuat, lalu berdiri lagi, membuka mulutnya, dan menyemburkan seteguk darah, mengguncang tubuhnya 2 kali, dan memuntahkan seteguk darah lagi. Yu Changhai ingin menunggu sampai dia melakukan gerakan lain, ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang berteriak di luar jendela, tidak tahu malu menggertak yang kecil dengan yang besar. Potensi, ke jendela, cahaya lilin di ruangan itu bersinar, dan aku melihat seorang bungkuk jelek hendak melarikan diri ke sudut. Yu Changhai berteriak, berhenti. Si bungkuk itu sebenarnya adalah penyamaran Lin Pingxi. Setelah bertemu Yu Changhai di kediaman Liu Zhengfeng, dia muncul di Ku Feiyan. Yu Changhai memusatkan perhatian pada gadis itu dengan seluruh perhatiannya, lalu menyelinap keluar dengan diam-diam. Dia bersembunyi di sudut dinding, dia tidak dapat mengambil keputusan untuk sementara waktu, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menyelamatkan orang tuanya. Dia merenung sejenak, dan berpikir, aku berpura-pura menjadi bungkuk. Semua orang di aula telah melihatnya, jika saya bertemu seseorang dari sekte King Cheng lagi, dia harus mati. Bukankah dia harus kembali ke wajah aslinya? Hui Si baru saja ditangkap oleh Yu Changhai, seluruh tubuhnya menjadi sakit dan lemas, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjuang. Bagaimana mungkin ada seniman bela diri yang begitu kuat di dunia? Pikiran naik turun dalam pikiran saya hanya linglung. Setelah waktu yang tidak diketahui,
seseorang tiba-tiba menepuk punggungnya yang bungkuk. Lin Pingzi terkejut, berbalik dengan tergesa-gesa, dan ada seseorang dengan punggung tinggi di depannya. Itu adalah bungkuk asli, Sai Bei Ming Tuo, Mu Gaofeng. Dia berkata sambil tersenyum, bongkok palsu, mengapa kamu berpura-pura menjadi muridku? Lin Pingzi tahu bahwa pria ini memiliki sifat kekerasan dan seni bela diri yang sangat tinggi, dan jika dia tidak menjawab dengan baik, dia akan dibunuh. Tetapi baru saja dia bersujud kepadanya di aula, dan mengatakan bahwa dia adalah seorang pahlawan dan melakukannya, tidak menyinggung perasaannya. Saya harus terus mengatakan ini, agar tidak membuatnya marah. Saya berkata, generasi muda telah mendengar banyak orang berkata, Sai Bei Ming Tuo, Mudaxia memiliki reputasi yang hebat, dan dia suka membantu orang di masalah. Generasi yang lebih muda selalu mengaguminya, jadi saya berpura-pura menjadi Mudaxia tanpa menyadarinya, berharap untuk memaafkan dosa saya. Mu Gaofeng tertawa, dan berkata, apa perlunya membantu orang yang bermasalah? Benar-benar tidak masuk akal. Dia tahu Lin Pingzi aku berbohong, tapi kata-kata ini selalu terdengar sangat menyenangkan di telingaku. Aku bertanya, siapa namamu? Yang mana? Saya tidak sengaja berpura-pura menjadi nama keluarga senior. Mu Gaofeng mencibir dan berkata, apa yang tidak disengaja? Anda hanya ingin menggunakan nama kakek Anda sebagai gertakan, satu jari. Bocahmu berani menagih adapun dia benar-benar punya banyak nyali. Mendengar nama Yu Changhai, darah Lin Pingzi melonjak di dadanya, dan dia berkata dengan keras, anak muda, jika kamu memiliki nafas, kamu harus membunuh pengkhianat ini dengan tanganmu sendiri. Mu Gaofeng bertanya-tanya, dendam apa yang dimiliki Yu Changhai terhadapmu? Lin Pingzi ragu sejenak, berpikir, dengan kekuatanku sendiri, sulit untuk menyelamatkan orang tuaku. Jadi aku lebih baik membungkuk padanya lagi dan meminta bantuannya. Segera, dia berlutut, bersujud dan berkata, orang tua dari generasi muda jatuh ke tangan pengkhianat ini, memohon bantuan senior. Mu Gaofeng mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, Mu Tuozi tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Siapa ayahmu? Simpan manfaat apa yang akan saya dapatkan dari memilikinya? Bab 54. Pada saat ini, seseorang dari pintu tiba merendahkan suaranya dan berkata dengan nada mendesak, cepat lapor ke guru, di rumah bordil Kun Yuyuan, ada orang lain dari faksi King Cheng yang membantuku. Bunuh dia. Seseorang dari Hengshan dikirim kembali dengan terluka dan melarikan diri. Petik 2. Mu Gaofeng berkata dengan suara rendah, mari kita bicarakan bisnismu perlahan, ada pemandangan yang hidup di depanmu, jika kamu ingin membuka mata, ikutlah denganku. Lin Pingzi berpikir, selama kamu tetap di sisinya Anda akan memiliki kesempatan untuk memohon padanya. Segera berkata, ya, kemanapun lelaki tua itu pergi, junior harus mengikuti. Mu Gaofeng berkata, mari kita ingat kata-katanya, si bungkuk kayu tidak perawatan Anda harus dapat melakukan hal-hal yang baik untuk Anda. Jika Anda ingin mengandalkan beberapa topi tinggi, Anda akan meminta kakek Anda untuk membuat masalah pada tubuh bagian atas. Lebih baik tidak menyebutkan hal-hal seperti itu. Lin Pingzi hanya berkata tidak, dan samar-samar dia setuju. Tiba-tiba dia mendengar Mu Gaofeng berkata, mereka pergi, ikuti aku. Dia merasakan pergelangan tangan kanannya menegang, dia sudah menggenggamnya, dan melompat mengejarnya, berlari sepanjang jalan Hengshan seolah kakinya tidak menyentuh tanah. Di luar halaman Kunyu, Mu Gaofeng berdiri di sampingnya di belakang pohon, mengamati pergerakan orang-orang di halaman. Yu Changhai dan Tian Boguang bertarung, Liu Zhengfeng dan yang lainnya memimpin pencarian, Ling Hu Chong melangkah maju, dan seterusnya, dan dia mendengarkannya satu persatu. Ketika Yu Changhai ingin memukul Ling Hu Chong lagi, Lin Pingzi tidak tahan lagi, dan meneriakkan 8 kata, menindas yang kecil dengan yang besar, begitu tak tahu malu. Lin Pingzi berteriak, mengetahui bahwa dia gegabah, dia berbalik dan ingin bersembunyi, tetapi Yu Changhai datang dengan sangat cepat, dia berkata, berhenti. Kekuatan mengikuti suara, kekuatan telapak tangannya telah menyelimuti seluruh tubuh Lin Pingzi. Hanya satu pukulan yang dibutuhkan, itu bisa mengguncang 5 jeroannya hingga hancur, dan tulangnya patah menjadi satu. Ketika dia melihat penampilannya, dia kehilangan kekuatannya untuk beberapa saat, dan mencibir, jadi itu kamu. Pergilah, dan berkata, Mu Tuozi, apa maksudmu menghasut junior untuk datang dan mempermalukanku beberapa kali? Mu Gaofeng tertawa, dan berkata, orang ini mengira dia juniorku,
tapi Mu Tuozi tidak mengenalinya. Nama keluarga adalah Mu, apa hubungannya orang ini denganku? Guan Zuyu, Mu Tuozi tidak takut padamu, tapi dia tidak ingin dimanfaatkan dan dijadikan tameng bagi junior yang tidak dikenal. Jika itu adalah perisai, apa gunanya? Si bungkuk menimbang pro dan kontra, dan sempoa itu sehat, jadi dia melakukannya. Tetapi di depannya, dia bertekad untuk tidak melakukan bisnis yang merugi ini tanpa keuntungan. Mendengar ini, Yu Changhai sangat gembira, dan berkata, "Orang ini bersama saudaramu. Tidak ada hubungannya dengan itu, aku hanya berpura-pura menjadi orang yang suka pamer, aku tidak perlu lagi peduli dengan wajahmu." Terakumulasi di telapak tangan akan dirilis, ketika seseorang berkata di jendela, tidak tahu malu untuk menggertak yang kecil dengan yang besar. Changhai berbalik dan melihat seseorang berdiri di dekat jendela, itu adalah Ling Huchong. Yu Changhai menjadi lebih marah, tetapi kata-kata, tidak tahu malu menggertak yang kecil dengan yang besar, tepat sasaran. Dua orang di depannya jelas jauh lebih rendah dalam seni bela diri. Tapi empat kata, menggertak yang kecil dengan yang besar, tidak dapat diloloskan apapun yang terjadi. Karena itu adalah, mengganggu yang kecil dengan yang besar, maka empat kata berikut, tak tahu malu, juga logis. Tetapi jika mereka dengan mudah diselamatkan, bagaimana mereka bisa menelan nafas ini? Dia menyeringai dan berkata pada Ling Huchong, "Aku akan menyelesaikan masalah ini dengan tuanmu di masa depan." Beralih ke Lin Pingzi, dia berkata, "Nak, kau berasal dari sekte mana?" Lin Pingzi berteriak dengan marah, "Kamu pencuri anjing, kamu menghancurkan keluargaku, mengapa kamu masih bertanya padaku sekarang?" Yu Changhai bertanya-tanya, "Kapan aku tahu kamu jelek? Apa yang menghancurkan keluargamu? Tetapi di mana kamu mengatakan itu?" Omong-omong tentang, tapi ada banyak mata dan telinga di sekitarnya, dan dia tidak ingin bertanya dengan hati-hati. Jadi dia menoleh ke Hong Renxiong dan berkata, "Renxiong, bunuh anak ini dulu, lalu tangkap Ling Huchong." Itu adalah murid-murid dari sekolah King Cheng yang bergerak, jadi tidak bisa dikatakan bahwa yang besar menggertak yang kecil. Hong Renxiong menjawab, "Iya." Dia menghunus pedangnya dan melangkah maju. Lin Pingzi mengulurkan tangannya untuk menarik pedangnya, dan begitu dia mengangkat tangannya, pedang panjang Hong Renxiong menunjuk dengan dingin ke dadanya. Lin Pingzi berteriak, "Yu Changhai, aku, Lin Pingzi." Yu Changhai terkejut, dan dia menamparkan telapak tangan kirinya dengan cepat, dan angin telapak tangannya ada di mana-mana. Pedang panjang Hong Renxiong dibelokkan, dan tersapu dari lengan kanan Lin Pingzi. Yu Changhai berkata, "Apa yang kamu katakan?" Lin Pingzi berkata, "Aku, Lin Pingzi, menjadi hantu dan akan mencari hidupmu." Yu Changhai berkata, Kamu adalah Lin Pingzi dari Fuwei Escort." Lin Pingzi tahu bahwa tidak ada cara untuk menyembunyikannya, jadi dia mati begitu saja, merobek plester di wajahnya dengan kedua tangan, dan berkata dengan lantang, "Ya, saya Lin Pingzi dari Biro Pengawal Fuzhou Fuwei. Saya membunuh putramu karena menganiaya seorang gadis dari keluarga baik-baik. Ya, Anda menghancurkan keluarga saya, orang tua saya, Anda, di mana Anda mengunci mereka?" Faksi King Cheng mengambil Biro Pengawalan Fuwei dalam satu jatuh, dan rumor telah menyebar di Jianghu. Chan Qingzi dikalahkan oleh pedang Lin Yuantu di tahun-tahun awalnya, tetapi itu tidak terkenal di lingkaran seni bela diri. Semua orang mengatakan bahwa faksi King Cheng bertujuan untuk merampok manual pedang keluarga Lin dari teknik pedang jahat. Justru karena Ling Huchong telah mendengar desas-desus ini, dia menggunakan ini untuk memancing Luo Renji agar bersandar di kepala menara Huyan, dan membunuhnya dengan pedangnya. Mu Gaofeng juga telah mendengar berita itu, dan sekarang dia bisa mendengar bahwa si bungkuk palsu di depannya adalah Lin Pingzi dari Biro Pengawal Fuwei, dan melihat Yu Changhai buru-buru memotong pedang panjang Hong Renxiong begitu dia mendengar dirinya sendiri melaporkan namanya, ekspresinya gugup. Sepertinya dia benar-benar ingin mendapatkan panduan pedang jahat pada pemuda ini. Saat itu, lengan kiri Yu Changhai tumbuh, dan jari-jarinya sudah menggenggam pergelangan tangan kanan Lin Pingzi. Dengan menarik lengannya, dia ingin menariknya. Mu Gaofeng berteriak, "Tunggu sebentar." Terbang keluar, dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan kiri Lin Pingzi, menariknya ke belakang. Lin Pingzi menarik tangannya ke depan dan ke belakang dengan penuh semangat kedua arah, tulang-tulang di sekujur tubuhnya langsung bergetar, dan dia hampir pingsan karena kesakitan. Yu Changhai tahu bahwa jika dia berusaha lebih keras, dia harus segera menarik Lin Pingzi sampai mati,
jadi dia segera mengulurkan pedang panjang di tangan kanannya, menikam Mu Gaofeng, dan berteriak, "Kakakmu, lepaskan!" Mu Gaofeng melambaikan tangan kirinya, dan dengan keras, pedang panjang itu ditepis, dan ada pedang biru berkilauan di tangannya. Yu Changhai membuka teknik pedangnya, Ci berkicau, menikam Mu Gaofeng 8 atau 9 kali dalam sepersekian detik, dan berkata, "Saudaramu, kamu dan aku tidak punya keluhan atau permusuhan. Mengapa kamu harus merusak keharmonisan keduanya, keluarga karena anak ini?" Masih memegang pergelangan tangan kanan Lin Pingzi, Mu Gaofeng mengayunkan pedangnya, memotong pedang satu persatu, dan berkata, "Di antara kerumunan, anak ini bersujud kepadaku dan memanggilku kakek." Inilah yang dilihat dan didengar semua orang. Ini masalah. Meskipun aku tidak punya keluhan dengan Guan Zuyu di masa lalu, dan saya tidak memiliki balas dendam dalam beberapa hari terakhir, tetapi Anda menangkap dan membunuh seorang pria yang memanggil saya kakek, yang terlalu tidak sopan bagi saya. Seorang kakek tidak bisa melindungi cucunya. Panggil saya kakek. Keduanya berbicara. Dentang senjata berlanjut, dan pertempuran menjadi semakin cepat. Bab 55, Yu Changhai berkata dengan marah, "Kakakmu, orang ini membunuh putraku sendiri, bagaimana mungkin dia tidak membalas pembunuhannya?" Mu Gaofeng tertawa, dan berkata, "Oke, untuk wajah emas Guan Zuyu, aku akan melakukannya untukmu. Balas dendam adalah mudah. Ayo, kamu tarik ke depan, aku tarik ke belakang. 1, 2, 3. Ayo tarik anak ini menjadi 2 bagian." Setelah dia selesai berbicara, dia memanggil lagi, 1, 2, 3. Begitu kata 3 keluar, kekuatan di telapak tangannya meningkat, dan suara retak tulang Lin Pingzi menjadi lebih keras. Yu Changhai terkejut, balas dendam tidak terburu-buru, dia belum mendapatkan manual pedang, tapi dia pasti tidak bisa melukai nyawa Lin Pingzi, jadi dia segera melepaskannya. Lin Pingzi segera menarik Mu Gaofeng. Mu Gaofeng tertawa, dan berkata, terima kasih. Guan Zuyu benar-benar seorang teman dan kenalan. Di hadapan Mu Tuozi, dia bahkan akan melepaskan pembunuhan putranya. Memang benar bahwa orang yang begitu saleh di dunia tidak ada tempat kedua. Yu Changhai berkata dengan dingin, "Kakakmu, ada baiknya jika kamu tahu. Kali ini, aku membuat konsesi kepada Perdana Menteri, dan tidak akan ada yang kedua kalinya di masa depan." Mu Gaofeng berkata sambil tersenyum, belum tentu demikian. Mungkin Bo Yuntian, sang Yuguanis, lepaskan lagi untuk kedua kalinya. Yu Changhai mendengus, melambaikan tangan kirinya, dan berkata, ayo pergi. Memimpin muridnya sendiri, dia segera mundur. Pada saat ini, Guru Dingyi terlalu bersemangat untuk menemukan Yilin, dan telah mencari ke arah barat bersama Heng Shan Pai Kuni. Liu Zhengfeng memimpin murid-muridnya untuk mencari di tenggara. Segera setelah faksi Qing Cheng pergi, hanya Mu Gaofeng dan Lin Pingzi yang tersisa di luar halaman Kunyu. Mu Gaofeng tersenyum dan berkata, bukan saja kamu bukan bungkuk, tetapi kamu sebenarnya adalah anak laki-laki yang tampan. Nak, kamu tidak perlu memanggilku kakek. Si bungkuk sangat menyukaimu, bagaimana kalau menerimamu sebagai magang? Lin Pingzi baru saja dijemput oleh keduanya, memujanya sebagai guru. Tetapi ketika dia melihat bahwa murid Qing Cheng membunuh saya dengan pedang, dia tidak memperhatikan pada awalnya. Begitu dia mendengar tentang asal-usul saya, dia langsung bertarung dengan Yu Changhai. Sekarang dia ingin menerima saya sebagai murid, jelas dia memiliki niat buruk. Melihat keraguannya, Mu Gaofeng berkata lagi, kamu tahu reputasi Sai Bei Mingtuo dalam seni bela diri. Sejauh ini, saya belum menyita satu siswa pun. Kamu memujaku sebagai gurumu, dan jadilah tuanmu dengan semua seni bela diri yang diajarkan kepadamu. Apalagi anak laki-laki dari faksi Qing Cheng pada waktu itu sama sekali bukan lawanmu, mengingat waktu, seberapa sulit untuk mengalahkan Yu Changhai. Apakah kamu tidak bersujud kepada gurumu? Semakin dia berbicara, Lin Pingzi menjadi curiga, jika dia benar-benar mencintaiku, mengapa dia hanya meraih tanganku dan menariknya dengan keras tanpa keberatan? Setelah Yu Changhai, si penjahat, tahu bahwa aku adalah balas dendam putranya, dia tidak ingin hanya menarikku sampai mati tentu saja, itu untuk tujuan menangkal pedang jahat. Ada banyak orang jujur dengan seni bela diri yang kuat di sekte pedang Wu Yue. Jika saya mau cari master, aku harus mencari senior itu. Bongkok ini memiliki hati yang jahat. Tidak peduli seberapa bagus seni bela diri, aku tidak akan pernah memujanya master. Melihat dia masih ragu-ragu,
Mu Gaofeng menjadi semakin marah, tapi dia masih tersenyum dan berkata, Apakah, menurutmu seni bela diri si bungkuk terlalu rendah untuk menjadi tuanmu? Kemarahannya hilang begitu dia muncul, dan dia langsung tampak ramah. Dia tahu bahwa situasinya berbahaya. Jika dia tidak memujanya sebagai gurunya, mungkin dia akan meledak dalam kemarahan dan bunuh diri segera. Menerima junior sebagai murid adalah sesuatu yang tidak bisa diharapkan oleh para junior. Hanya saja para junior belajar seni bela diri yang diturunkan dari keluarganya. Jika ingin bergabung dengan master lain, mereka harus mendapat izin dari ayahnya. Ini adalah hukum keluarga, dan kedua, itu juga aturan di dunia seni bela diri. Mu Gaofeng mengangguk, dan berkata, itu masuk akal. Tapi keterampilan kecilmu, itu sama sekali bukan keterampilan, dan seni bela diri ayahmu juga terbatas. Orang tuaku punya keinginan hari ini dan ingin menjadikanmu sebagai murid. Saya mungkin tidak tertarik dengan ini lagi di masa depan. Peluang datang dan pergi, Anda tampaknya pintar, mengapa Anda begitu bingung? Bagaimana dengan ini, Anda bersujud untuk menyembah guru terlebih dahulu. Lalu saya akan pergi ke ayahmu dan katakan padanya, maafkan dia. Izinkan, Lin Pingzi berpikir, dan berkata, Mu Daxia, orang tua dari generasi muda jatuh ke tangan faksi King Cheng. Hidup dan mati mereka tidak diketahui. Aku memohon Mu Daxia untuk menyelamatkan mereka. Pada saat itu, generasi muda mengucapkan terima kasih. Instruksi apa yang dimiliki Mu Daxia? Anda harus mematuhi saya. Petik 2. Mu Gaofeng berkata dengan marah, Apakah Anda tawar-menawar dengan saya? Apa yang hebat tentang Anda? Saya harus menerima Anda sebagai murid saya. Anda benar-benar datang untuk mengancam saya. Betapa tidak masuk akal, betapa tidak masuk akalnya. Kemudian dia memikirkan Yu Changhai jika dia bersedia menyerah di bawah pengawasan publik, dan tidak merobek musuh pembunuh menjadi dua bagian. Dia memiliki konspirasi besar lainnya, bagaimana orang seperti Yu Changhai bisa dengan mudah dibodohi. Sebagian besar desas-desus di dunia benar, panduan pedang jahat keluarga Lin miliknya memang sangat penting. Selama anak ini diterima sebagai magang, buku harta karun seni bela diri ini cepat atau lambat akan ada di tangannya. Katanya, bersujud cepat, jika Anda bersujud 3 kali, Anda akan menjadi murid saya. Bagaimana mungkin seorang master tidak peduli dengan orang tua murid saya? Yu Changhai menangkap orang tua murid saya, dan saya pergi untuk meminta seseorang kepadanya. Itu dibenarkan, beraninya dia tidak membiarkannya pergi. Lin Pingzi sangat ingin menyelamatkan orang tuanya, berpikir. Orang tua saya jatuh ke tangan pengkhianat, dan hari-hari mereka seperti bertahun-tahun. Apapun yang saya katakan, saya harus menyelamatkan mereka secepat mungkin, sementara, dan saya memujanya sebagai guru saya. Selama dia menyelamatkan orang tua saya akan menghadapi kesulitan besar. Segera berlutut. Jika Anda berlutut, Anda akan bersujud. Mu Gaofeng takut dia akan bertobat, jadi dia mengulurkan tangannya untuk menekan bagian atas kepalanya, dan menekannya. Lin Pingzi ingin bersujud, tetapi ketika dia menekan begitu keras, hatinya tiba-tiba merasa jijik, kepala dan lehernya menegang secara alami, dan dia tidak diizinkan untuk menekannya. Mu Gaofeng berkata dengan marah, Hei, apakah kamu tidak bersujud? Lin Pingzi awalnya bangga dan sombong, dia terbiasa menjadi pendamping muda, dia hanya tersanjung oleh orang lain dalam hidupnya, dia tidak pernah dipermalukan. Kali ini dia memutuskan untuk bersujud untuk menyelamatkan orang tuanya. Tetapi Mu Gaofeng mengulurkan tangannya dan menekannya seperti ini, itu merugikan diri sendiri, membangkitkan sifat keras kepalanya, dan berkata dengan lantang, kamu berjanji untuk menyelamatkan orang tuaku, dan aku berjanji untuk memujamu sebagai guruku. Sekarang aku ingin bersujud, tapi aku benar-benar tidak bisa. Mu Gaofeng berkata, ini benar-benar tidak mungkin. Coba lihat, itu benar-benar tidak mungkin. Dia menambahkan lebih banyak kekuatan ke tangannya. Lin Pingzi menegakkan punggungnya dan ingin berdiri, tetapi ada batu yang berat di kepalanya. Bagaimana dia bisa berdiri? Dia meletakkan tangannya di tanah dan berjuang keras, dan kekuatan Mu Gaofeng di tangannya meningkat. Lin Pingzi hanya bisa mendengar derak tulang di lehernya. Mu Gaofeng tertawa keras, dan berkata, apakah kamu akan bersujud? Jika aku menaruh lebih banyak kekuatan di tanganku, lehermu akan patah. Kepala Lin Pingzi didorong ke bawah inci demi inci, dan itu tidak lebih dari setengah jalan. Sambil menarik penggaris, dia berteriak keras, aku tidak bersujud, tapi aku tidak bersujud. Mu Gaofeng berkata, lihat apakah kamu bersujud. Dengan tangan tenggelam, dahi Lin Pingzi diturunkan 2 inci. Bersambung.